menggunakan metode simplex. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat soalnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu metode untuk menyelesaikan program linear dengan menggunakan metode simplex. Nah, kali ini kita fokus memaksimumkan. Nah, dan bentuk ini sudah ada, yaitu maksimumnya ada set sama dengan 8x1 tambah 5x2. Nah, di sini fungsi kendalanya ada x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 6. Yang kedua 9x1 tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 45. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan dengan metode simplex? Nah, langkah pertama kita ubah dalam bentuk kanonik. Jadi bentuk kanonik itu yang fungsi pertama itu fungsi kendala x1 ditambah x2 tambah S1 sama dengan 6. Nah, yang kedua 9x1 tambah 5x2 tambah S2 sama dengan 45. Sekarang bagaimana dengan fungsi objektif? Itu tetap sama. Yang kita tambahkan di sini itu S1 S2, akan tetapi koefisien di depannya adalah 0. Berarti maksimumnya itu Z kurang 8x1 kurang 5x2 kurang 0S1 kurang 0S2 sama dengan 0. Nah, bentuk kanoniknya seperti ini. Jadi bentuk kanonik inilah yang kita tuangkan ke tabel 1. Nah, jadi tabel 1-nya, nah tabel 1-nya ini. Nah, di sini tabel 1-nya variabel yang terlibat ada Z, X1, X2, S1, S2 dan ruas sisi kanan. Ya, di sini Z itu 1, jadi min 8, yang ini min 5 dari sini, ini 0S1 itu 0, 0S2 0 dengan sama dengan 0. Nah, yang kedua di sini 0. Jadi x1 itu 1, x2 itu 1, S1 itu 1, di sini 0, jadi 0 sama dengan 6 di 6. Yang kedua 0 di sini di 0, 9x1 yang ini 5x2 yang ini. Di sini 0, di sini 1, di sini 45. Nah, di sini basisnya yaitu kita lihat variabel yang 1 dan yang lainnya 0. Jadi di sini Z S1 S2. Nah, apakah tabel 1 ini sudah optimum? Oke, di sini kita tambahkan B0, B1, B2. Nah, kita lihat di sini tabel 1 ini belum optimum ya, karena unsur B0 itu masih ada yang negatif, yaitu min 8. Kalau ditanya solusi tabel 1 ini apa, maka di sini kita S1 itu sama dengan 6, S2 nya sama dengan 45, dan X1 X2 dari nilai X itu tetap 0. Nah, adakah cara kita untuk perbaiki fungsi objektif 0 ini menjadi sesuatu? Ada caranya. Kita pilih yang paling negatif, kita nobatkan sebagai kolom kunci karena paling negatif. Nah, di sini kolom kuncinya yang ini kolom kunci.
kunci. Nah, setelah ini kita perlu memilih baris kunci, jadi kita tambahkan rasio. Jadi di sini rasionya perbandingan antara 6:1 sama dengan 6, 45:9 sama dengan 5. Nah, jadi kita tentukan baris kunci. Kita lihat rasio yang paling kecil, yaitu 45:9 sama dengan 5. Nah, inilah yang disebut baris kunci. Ini baris kuncinya. Nah, kolom kunci dan baris kunci ini berpotongan apa yang disebut sebagai unsur kunci atau pivot. Nah, yang unsur kuncinya yang ini adalah unsur kunci. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita jadikan unsur kunci dengan angka 1 dan yang ini 0, yang ini 0. Nah, untuk itu kita butuh apa yang disebut sebagai operasi baris dasar. Operasi baris dasar. Mengapa kita butuhkan ini 1, ini 0, ini 0? Karena kita ingin mengeluarkan S2 dari basit, kita akan gantikan X1 masukkan ke basit. Nah, demikian tabel 1. Sekarang kita masuk ke tabel 2. Seperti yang kita sudah bahas tadi, kita perlu operasi baris dasar. Nah, kita ingin unsur kunci ini menjadi 1 dikalikan 1/9. Jadi kita update, kita punya B2 aksen sama dengan 1/9/9 dikali B mula-mula. Nah, selanjutnya B1 aksen sama dengan B1 mula-mula dikurang B2 aksen. Selanjutnya B0 aksen sama dengan B0 mula-mula ditambah 8 kali B2 aksen. Nah, kita lihat di sini jadi operasi baris dasar. Nah, dari operasi baris dasar inilah yang kita tuangkan ke tabel 2. Nah, penjelasannya di sini. Jadi kita lihat B2 aksen sini 0, 1, 5/9, 0, 1/9, 5. Nah, inilah B2 aksen. Jadi B1 mula-mula dikurang B2 aksen. Jadi di sini kita tuliskan B1 mula-mula yang ini kita tuliskan semua di sini, kita kurangkan dengan B2 aksen. Jadi di sini kita kurangkan B2 aksen. Jadi 0 yang ini kita kurang dengan 0, 1 kurang dengan 1, 1 kurang dengan 5/9, 1 kurang 0, 0 kurang 1/9, 6 kurang 5. Jadi hasilnya 0, 0, 4/9, 1 min 1/9, 1. Nah, untuk B0 aksen, B mula-mula tambah 8 kali B2 aksen. Jadi di sini kita tuliskan semua B mula-mulanya, itu yang 1
1 min 8 yang ini kita tuliskan semua di sini, tambah 8 kali 0 yang ini ditambah 8 kali 1 yang ini, min 5 tambah 8 kali dengan 2 aksen 5/9 ini. Jadi seterusnya seperti ini ya. Nah, hasilnya di sini 1, sini 0, min 5/9, sini 0, ini 8/9, sini 40. Nah, inilah yang inilah operasi baris dasarnya yang kita tuangkan ke tabel 2 yang ini. Nah, tabel 2-nya seperti ini. Jadi tabel 2-nya yang ini, jadi B0 aksennya itu 1, 0, 5 min 5/9, 0, 8/9 dan 40. Nah, untuk B1 aksen itu 0, 4/9, 1, min 1/9, 1. Untuk B2 aksennya 0, 1, min 5/9, 0, 1/9, 5. Nah, di sini basitnya itu tetap Z, S1, S2. Sekarang kita tentukan kolom kuncinya. Nah, di sini karena tabel 2 ini belum optimum, jadi kita tentukan kolom kuncinya. Jadi karena di B0 aksen ini masih ada yang negatif, jadi di sini, jadi ini yang kolom kuncinya. Nah, sesudah kita menentukan kolom kunci, sekarang kita menentukan baris kunci. Sebelum kita menentukan baris kunci, kita lihat pada rasionya. Jadi rasionya itu di sini 1/4/9 sama dengan 9/4. Nah, di sini 5/5/9 sama dengan 9. Nah, di sini kita lihat angka yang paling kecil untuk menentukan baris kunci. Ya, di sini baris kuncinya yang ini adalah baris kuncinya. Ini baris kunci. Karena kita ingin S1 akan keluar dari basit, akan digantikan dengan X2. Nah, ini adalah unsur kunci. Nah, ini adalah unsur kunci yang akan menjadi 1, dan ini 0, ini 0. Nah, sekarang kita perlu operasi baris dasar. Kita update tabel 2 ini ke tabel 3. Jadi kita menentukan operasi baris dasar. Jadi operasi baris dasarnya itu B1 double aksen sama dengan 9/4 dikali B1 aksen. Kita kalikan dengan B1 aksen yang ini. Nah, selanjutnya B double aksen sama dengan B aksen tambah 5/9 dari B1 double aksen. Selanjutnya B2 double aksen sama dengan B2 aksen
kurang 5/9 dari B1 double aksen. Nah, dari operasi baris dasar inilah yang kita tuangkan ke tabel 3. Nah, inilah perhitungan dari operasi baris dasar. Nah, di sini kita lihat B1 double aksen. Jadi B1 double aksen yaitu 0, 0, 1, 9/4 min 1/4 9/4. Nah, lihat B0 double aksen kita lihat dari sini, kita tulis semua yang B0 double aksen yaitu B0. Jadi sini 1, 0, 5/9, 0, 8/9, 40. Kita tambahkan dengan 5/9 kali 0 itu 1, tambahkan 0 tambah 5/9 kali 0 itu 0. Di sini kita tambahkan 5/9 kali 1 sama dengan 0 itu 5, tambahkan 5/9 kali 9/4 sama dengan 5/4. Di sini tambahkan 5/9 kali min 1/4 itu 3/4. Di sini 40 tambah 5/9 kali 9/4 jadi 41 1/4. Nah, kita lihat yang B2 double aksen. Jadi kita lihat B2 double aksen, kita tulis semua dulu yang B2 aksen yang ini. Kita tulis semua di sini. Jadi kita kurangkan dengan 5/9 kali dengan B1 double aksen. Nah, jadi inilah yang kita hitung. Jadi hasilnya yang ini, sini 0, sini 1, ini 0, 5/4, 1/4, 15/4. Nah, kita lihat tabel 3. Nah, inilah hasil yang kita hitung tadi yang kita tuangkan ke tabel 3. Nah, di sini kita lihat basisnya itu di sini kita ganti dengan X2, di sini X1. Nah, jadi kabar baiknya sudah tidak ada lagi unsur di B0 double aksen ini yang negatif, berarti tablo ini sudah optimal. Jadi kita lihat solusi optimalnya yaitu di sini X1 sama dengan 15/4, X2 nya 9/4 dan Z nya sama dengan 1/4. Nah, jadi kalau kita lihat soal dari awalnya tadi sesuai dengan metode simplex bahwa 2x sama dengan 8x1 tambah 5x2, yaitu kita 8 kita kalikan dengan 15/4, 8 kali 15/4 ditambah 5 kali 9/4 itu hasilnya 41/1/4. Nah, inilah hasil dari soal yang kita jelaskan.